Oke, sekarang kita masuk ke video kedua, bagaimana memotong-motongnya, men-slicingnya menjadi bagian-bagian yang akan kita gunakan dalam sebuah blog. Pertama-tama, kita harus potong layer-layer yang ada. Di sini saya sudah mengelompokkan menjadi bagian yang mudah dikenali, yang nanti memang memudahkan kita untuk men-slicingnya. Misalkan seperti ini, background, karena kita butuh transparan bagian atasnya, jadi nanti saya kalau mentrim tinggal menghilangkan matanya ini, visibilitasnya. Kemudian yang ini juga navigasi, header, nanti semuanya akan jadi lebih mudah kalau kita menamakan dan menggroupingnya seperti ini. Saya menggroupingnya jadi lebih mudah ya. Pertama-tama kita mulai dari atas ke bawah dulu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk navigasinya kita tidak memerlukan ini, hanya sebagai tampilan saja, layout. Maka kita butuh untuk search ini. Oke, sebelumnya saya akan membuat folder baru di desktop saja ya, lebih gampang. Saya namakan image. Bagian yang pertama, saya akan memotong untuk search-nya. Terlebih dahulu kita hilangkan background-nya, karena kita membutuhkan versi transparan. Kemudian ambil crop tool, atau kalau misalkan punya shortcut tinggal C saja. Seperti ini. Kita potong di sini. Boleh seperti ini atau boleh pas juga, tidak masalah. Kemudian kita oke. Untuk bisa lebih gampangnya, kita klik image, kemudian kita trim. Nanti dia otomatis akan memotong berdasarkan pixel yang transparan. Ini kita trim away, atas, bawah, kanan, kiri, sehingga hanya full dari image search-nya itu sendiri, seperti ini. Kemudian klik file, save as. Kita masukkan tadi ke folder yang udah saya buat di sini. Kemudian ganti nama formatnya PNG. PNG ini untuk gambar yang berbasis transparan gitu. Jadi nanti kalau menyimpan dalam JPG atau GIF yang lain, nanti akan ada background yang tidak cocok, kan tentu saja. Kemudian kita namakan biar gampang mencarinya, search .png, save kemudian. Oke. Nah, sampai di sini jangan lupa untuk kembali ke gambar sebelumnya, jangan langsung di save. Karena kalau langsung di save, yang ada desain yang sebelumnya udah kita buat itu akan hilang dan berganti hanya gambar search ini aja yang di sini. Kalau untuk undo-nya bisa Ctrl Z atau alternatif Ctrl Z ya. Alternatif Ctrl Z untuk kembali ke desain sebelumnya. Ini saya menggunakan shortcut. Atau kalau ini ada di edit, step backward. Kita step backward lagi. Nah, nanti tetap akan kembali yang ini. Kalau misalkan tadi kita tiba-tiba lupa terus kita nge-save, wah hilanglah ini semua. Oke. Kemudian bagian atasnya sudah kita hilangkan dulu. Sekarang kita mau bagian header-nya. Seperti ini. Header-nya adalah sampai bawah ini. Saya ambil dari sini. Kita paskan. Atau kalau ingin lebih ada space, bisa juga jarak di situ. Oke. Sekarang kita trimnya tidak perlu atas, bawah, kanan, kiri, karena kita ingin atasnya masih ada space seperti ini. Kita trimnya hanya kiri dan kanan. Hilangkan top bottom, ada left dan right. Tinggal kita save as lagi ke folder. Kita ganti namanya header.
Kita kembali lagi, step backward. Header sudah, slideshow tidak perlu karena nanti kita akan menggunakannya secara langsung. Nanti kita bisa tahu ininya berapa kali berapa dengan gambarnya, dengan cara file, new, kita buka template seperti ini, kemudian kita ambil slide-nya, kita tarik dengan menggunakan tool move tool, kita tarik ke sini, kemudian kita image, trim, top, bottom, oke. Kita bisa tahu image size-nya ini berapa, 882 418. Nanti kita tinggal membuat slider dan gambar-gambar yang ukurannya sama persis seperti ini, 882 418. Oke, cancel. Kita kembali lagi di sini, kita hilangkan slide-nya. Sekarang kita memotong bodinya, klik crop tool. Ini gunakan hanya sebagian kecil saja, jadi akan menghemat loading block karena mereka nanti akan berulang lagi. Jadi kita hanya butuh sebagian kecil. Oke, trim. Top bottom left right tidak masalah. Oke, kita dapat save as png, kita masukkan di sini body. Jadi lebih memudahkan nanti bagaimana kita mengaplikasikannya. Kemudian yang kita butuhkan adalah widget title. Untuk backgroundnya kita bisa lihat di sini, saya hilangkan dulu judulnya seperti ini. Sekarang kita potong. Oke. Ya, nanti ini yang otomatis kita gunakan. Saya kecilkan lagi biar lebih ringan, seperti ini. File, save as, png, desktop, sidebar. Oke, kita kembali. Kemudian untuk tanggal, date, saya hilangkan tanggalnya. Kita hanya perlu mengambil backgroundnya saja seperti ini. Kita trim lagi. Jadi dia berbentuk seperti ini. Saya mau lebih mengecilkan lagi. Body, header, date, oke. Kemudian untuk ini semua nanti CSS kita potong juga kecil karena nanti dia akan berulang. Kita crop, trim, kita save as, menemukan footer inner karena dia adanya di dalam widget bagian bawahnya. Kita hilangkan dulu seperti ini, dan sosial medianya kita hilangkan. Kita mengambil bagian footernya karena kita ingin di bawahnya lebih ada space
seperti ini. Kita ambil image, trim, hanya mentrim kanan dan kirinya, bawahnya tidak perlu. Kita save as. Footer. Oke, kemudian yang terakhir kita ambil backgroundnya. Kita hanya memerlukan sepotong kecil saja. Sebelum kita zoom dulu 300, jadi kita bisa mendapatkan besar seperti ini. Untuk background ini kita harus membayangkan ya, kira-kira dia berulang itu seperti apa gitu jadinya. Nah, kalau kita potong seperti ini, nanti kalau kita potong kecil, pada saat dia berulang ke kanan, dia akan membentuk satu pattern baru, ke atas pattern baru, ke bawah pattern baru. Jadi betul-betul harus pas dan kita bisa membayangkan persis. Oke, ini pas. Iya, kita save file, save as. Nanti tergantung background ya, nanti kalau misalkan tipenya pattern, memang dia pattern, atau kalau nanti dia tipenya gradient, nanti akan berbeda lagi. Atau misalkan backgroundnya hanya satu warna, kita bisa menggunakan CSS, jadi tidak perlu background. Oke, background sudah selesai. Sekarang kita mau social media. Seperti ini, saya ambil contoh social medianya 3. Nanti kalau memang ada 5 ya tinggal dikalikan 5, dibentuk seperti apa. Kita buat lagi file baru, ukurannya tidak usah terlalu besar, misalkan 200-200. Kita tarik search map-nya, kita move, ini udah cukup. Kemudian kita duplicate, jadi kita punya satu yang asli dan yang satu adalah apabila sosial media itu di hover, jadi bisa diarahkan begini, dia akan berubah warnanya. Nah, untuk berubah warnanya ini saya akan menurunkan tingkat ketebalannya menjadi 50%. Jadi pada saat nanti mereka mengklik Facebook, dia akan berubah warna seperti ini. Begitupun juga dengan Twitter dan G+ ini. Oke, begitu sudah dapat, kita trim top, bottom, kita sudah mendapatkan sosial media. Saya save as dulu, search map. Oke, kita kembali lagi ke sini. Semuanya sudah kita slicing, semuanya juga sudah kita rapikan. Untuk signature-nya juga kita crop sini, file, set sign, sign. Semua juga sudah kita dapatkan seperti ini. Jadi kira-kira kalau misalkan ada yang tidak bisa digunakan dengan CSS, harus menggunakan gambar, berarti kita ambil gambarnya. Oke, kita lanjut lagi ke video 3, bagaimana mengaplikasikan potongan-potongan gambar ini ke dalam Blogspot. Stay tune.